Terima kasih Awang, terima kasih teman-teman yang terkasih dalam Tuhan untuk waktunya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mengapa kami beri judul temanya yaitu semangat, gitu ya. Saya senang dengan kata semangat. Pak Freddy Bu Yunike ini kelihatannya nggak ada masalah ya, kok semangat terus gitu ya. Ya memang kami semangat, masalah ada, oh banyak saudara. Kondisi pandemik ini banyak masalahnya. Masalah ekonomi, masalah keuangan, ya terjadi. Bukan hanya saudara saja, tapi kami pun juga mengalami hal itu. Tapi sekali lagi, tadi teman-teman berdoa bahwa Tuhan, Engkau memelihara dari pandemik kita Maret tahun lalu sampai sekarang, itu kalau tidak ada Tuhan, tidak mungkin kita boleh mengalami semacam ini. Kita masih hidup itu anugerah Tuhan. Banyak teman-teman kita, ada juga tim MOU yang sudah mendahului kita. Ada teman kita dari Pekanbaru, ya, itu teman baik saya sudah menghadap Tuhan. Beberapa teman yang saya lihat menghadap ke Tuhan. Dan Bapak Ibu, ekonomi juga waktu itu saya pernah bersaksi, waktu Maret kemarin, apakah bulan Juni kami bisa melaluinya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang, saudara, kita masih bisa melaluinya. Dan saudara, kalau Pak Freddy Bu Yunike ngomong tentang semangat, Pak, ini kelihatannya kok sudah memang surut ini, Pak. Sudah surut ini. Semangatnya sudah mulai kendu ya, saudara ya. Oleh sebab itu hari ini kami tidak memberi judul yang muluk-muluk. Semangat yang baru atau anggur baru, enggak, saudara. Cuma semangat. Kenapa? Karena semangat itu dari dalam, bukan dari luar. Kalau semangat dari luar, kita mendengar motivator, maka itu akan sebentar ketika saudara menghadapi kegagalan, menghadapi kendala, menghadapi barrier atau tembok, maka kita akan drop, ya. Tapi kalau semangat itu dari dalam, kita akan belajar apa itu semangat. Semangat itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Tolong bisa ditampilkan tadi Awang yang satu saja saya minta tadi, Bang. Kata semangat tadi, Bang. Ya, semangat itu artinya, saudara, itu dalam Kamus Bahasa Indonesia, roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk. Jadi, kehidupan di dalam yang menjiwai segala makhluk. Itu ternyata itu yang dinamakan semangat. Jadi semangat itu bukan dari luar. Kalau dari luar, itu akan membuat bukan semangat, saudara, tapi sesuatu yang membuat hanya seperti yoyo. Tapi semangat itu bagus sekali. Bahasa Ibraninya itu kalau semangat itu saudara lihat di dalam bahasa Ibraninya itu zeo atau zil atau zelos itu sama, saudara. Itu arti semangat. Yang saya kagum dari atas arti kata semangat yaitu sama dengan kata antusias. Ulangi bersama saya, antusias. Antusias. Ya, saudara, kalau antusias, biasanya kita masih ingat yel-yel MOU. Tadi kita belum mengucapkan yel-yel MOU ya. Tolong bisa ditampilkan dulu layarnya masing-masing semua. Bapak Ibu tolong di layarnya bisa di-on-kan. Iya, on-kan semua. Ya, sekarang Bapak Ibu di-on-kan semua. Kita mau yel-yel MOU. Biar semangat gitu ya. Yel-yel MOU coba, saudara. Ya, Pak Ronald, Bu Maureen, tolong dinyalakan. Pak Andreas, Bu Meli, Gina, Pak Rian. Ya, semua bisa dinyalakan. Ya, ya kalau enggak kelihatan ini kelihatannya enggak semangat, saudara. Kita perlu semangat kelihatan gitu ya. Ya, wah Pak enak-enak santai kok malah harus nyalain. Lah, ini supaya saudara semangat. Kalau enggak nyalain gini enggak semangat, saudara, enggak dilihat ke teman-teman yang lain gitu. Saudara, coba lihat pasangannya. Ya, saudara semangat nggak lihat pasanganmu? Wah Pak, baru tadi Pak saya ribut sama istri, nggak semangat kelihatannya Pak. Saya lihat istri saya ini jelai Pak. Aduh, wah saudara ini perlu kita terus pompa ini ya supaya dari dalam nanti kita lihat semangat ya. Sekali lagi coba ketika istri berkata apa? Suami. Wih. Istri, Uhui. katakan apa?
Saya mau. Sekarang coba dibuka semua, di-unmute. Saudara, kita ini bukan liturgi, kita kehidupan dalam MOU ini yang dibagi kehidupan. Tolong di-unmute semua, di-unmute. Dibuka semua. Itu yang merah-merah itu dibuka semua. Di mute-nya itu, unmute-nya dibuka supaya ayo Pak Ferry buka, Pak Ferry. Ya. Dibuka. Enggak, maksudnya itu loh yang merah-merah ya, gitu ya, dibukai semua dulu. Dibukai semua, nanti Awang akan nutupin lagi dibukai semua. Harmoni, Nita, Hendra tolong dinyalain. Pak Andreas ya. Sudah dibukai semua tolong. Ini Maria bisa dibuka, Pak Andreas, Indah, Pak Bambang, John Wulan dibuka, Pak Rian, ya yang lain-lain, Gina, ayo dibuka, Dewi, oke, ya, sekali lagi yuk, suami, istri, apa? Saya mau. Bapak Ibu sekalian ganti Bapak Ibu ya. Ganti Bapak Ibu ya, ganti Bapak Ibu ya. Bapak loh, kok mati lagi? Kok mati semua lagi nih? Ya, sekali lagi yuk. 2, 3. Suami. Apa? Saya mau melakukan firman Tuhan. Mau bersemangat, mau antusias. Saudara, setahun pandemik membuat orang yang bersemangat menjadi tidak bersemangat. Menjadi orang yang antusias menjadi tidak antusias. Kenapa Bapak Ibu? Karena masalah menjadikan orang yang tidak lagi bersemangat. Betul nggak Bapak Ibu? Orang dulunya dia bersemangat jadi tidak bersemangat. Dulunya suami bersemangat mengasihi istri, istri bersemangat mengasihi suami, sudah tidak ada semangatnya. Jenuh. Kenapa? Bosan, buring, Bapak Ibu. Hari ini sekali lagi semangat dari dalam. Coba kita akan lihat antusias atau semangat. Ya, tadi zelos, kemudian zeo, itu artinya Bapak Ibu, entusias itu enteos. Ulangi bersama saya, enteos. Enteos itu Bapak Ibu, enteos itu. Theos itu Allah. Ya, N itu digerakkan atau diinspirasi. Berarti entheos artinya antusias itu yaitu digerakkan oleh Allah. Spiritnya dari Allah. Sekali lagi orang yang antusias, saudara, itu dari dalam, dari Allah yang menggerakkan. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ya, sekali lagi kita harus mengerti ini. Ada ayat firman Tuhan kita lihat di dalam Zefanya. Ayat ini jarang dilihat, saudara. Zefanya pasal 2, ayat 1-3. Kita buka, tolong Awang bisa bantu saya. Zefanya 2, ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Iya, Bapak Ibu, kisah Zefanya ini kalau saudara lihat, Zefanya ini adalah kitab dari 12 nabi-nabi kecil. Sedikit sejarahnya. Dan Zefanya ini yaitu kitab yang ke-9, saudara. Dari 12 nabi kecil, ini yang ke-9. Dan waktu itu ditulis, itu pada zaman pada zaman Raja Yosia, Raja Yehuda namanya Yosia, itu pada tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Ya. Kenapa ditulis kata bersemangatlah? Terus dikatakan di situ tentang pertobatan. Saudara kalau lihat perikopnya, coba saudara lihat di perikopnya atas, itu tentang, saudara bisa lihat itu kata-katanya tentang seruan untuk bertobat. Kenapa seruan untuk bertobat? Saudara bisa lihat di Zefanya pasal 1, ya saudara, pasal 1,
ayat yang kelima, ayat kelima istri saya akan bacakan buat saudara. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti. Terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau. Zefanya 1 ayat kelima. Sehingga Zefanya 1 ayat kelima. Awang bisa bantu? Awang atau teman yang lain, co-host yang lain? Zefanya 1 ayat 5. Maaf, saya nggak bisa share screen. Tadi koneksi terputus. Oh, tolong dibantu Awang, teman-teman yang host. Yuk. juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Perhatikan Bapak Ibu, bangsa Israel kenapa disuruh bertobat? Karena dia berseru di atas sotoh, nyembah Tuhan Allah, tapi hatinya ada juga ke dewa Milkom, saudara. Kalau saudara lihat banyak dewa-dewa, banyak hamba Tuhan yang menafsirkan dewa Milkom ini yaitu apa yang ada di dunia ini. Bisa dikatakan HP, bisa dikatakan televisi. Jadi hatinya ke Allah, tapi hatinya juga kepada yang lain, saudara. Dan dikatakan, Zefanya berkata, pasal kedua, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Kenapa? Mereka cuek, mereka menganggap aku sudah nyembah Tuhan, aku sudah jadi tim MOU, aku sudah jadi panitia MOU, aku sudah mengikuti MOU dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati, saudara. Mengapa? Karena orang merasa aku sudah melayani Tuhan nih. Di kondisi gini pun aku sudah gini, aku sudah gitu. Tuhan bilang, mari cari Tuhan dengan rendah hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara melihat ayat ini, mengapa ada kata bersemangat? Berarti kalau saudara contoh, saudara orang tua berkata kepada anak-anak, saya punya anak dua, Fanuel dan Nathanael. Kami punya anak dua, ya enggak mungkin saya punya anak sendiri, saudara ya. Kami berdua punya anak namanya Fanuel dan Nathanael. Ya, Fanuel dan Nathanael itu Bapak Ibu, kalau saya ngomong kepada dia, bersukacitalah Van, kamu harus memuji Tuhan, berarti dia tidak bersukacita. Kalau kata-kata bersukacita, berarti dia tidak bersukacita. Kalau kata-kata, contohnya ada orang yang berkata, kamu ke sini, berarti dia tidak ke sini. Nah, yang harus dikatakan bersemangatlah, berarti ada kata-kata bangsa Israel saat itu tidak bersemangat. Biarpun dia menyembah Tuhan, tapi tidak ada semangatnya. Kenapa? Karena hatinya ada kepada yang lain. Saudara, saya tidak akan menyinggung hati yang lain. Saudara, Bapak Ibu adalah cinta Tuhan, saya tahu. Mengapa? Bapak Ibu hari-hari ini harusnya enak di rumah, saudara tidur daripada Zoom semacam ini, saudara bersemangat, saudara punya hati kepada Tuhan. Cuman yang harus kita lakukan Bapak Ibu, enteos, itu dari dalam, digerakkan dari dalam, saudara. Kenapa? Ini penting yang harus kita mengerti. Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya, Amsal berkata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saudara, kalau saudara hari-hari ini punya masalah di bidang masalah keuangan, usaha mengalami masalah, beban yang sangat berat, saudara. Hari-hari ini semua bidang, saya kerjanya di mall. Saya sedih kalau ke mall, saudara. Kenapa? Banyak toko-toko sudah tutup. Teman-teman yang dulunya sama kami berjuang, sudah banyak yang tutup. Lantai 4 tinggal 2-3 toko. Lantai 2 tinggal 2-3 toko. Saudara, orang menghadapi masalah. Dan masalah-masalah terjadi menerjang bukan hanya masalah ekonomi. Masalah itu terjadi kemudian kenanya di dalam keluarga. Amsal, Salomo berkata, saudara,
dikatakan bahwa orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaan. Perhatikan, saudara. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Jadi kalau saudara rindu untuk saudara terus disertai Tuhan dan bisa menanggung penderitaan, harus bersemangat. Dan semangat itu tidak dibuat-buat, dari dalam, entheos, saudara. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Kalau saudara hari-hari ini punya semangat yang sudah lesu, yang sudah berat. Jujur, beberapa hari ini kami terus menguatkan teman-teman yang kalau Zoom seperti ini kelihatannya kok banyak teman-teman yang tidak banyak ya Pak, di Jawa Timur, di Batam, di tempat-tempat lain, di Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah masih 20 lebih, saudara. 20 lebih. Beberapa kita mengalami semangat, sudah melakukan, saya tahu bapak-bapak ibu ini luar biasa. Sudah bilangin alumni, yo ikut MOU, ikut MOU. Sampai kita ngomong sampai, pokoknya berbusa, saudara. Kok yang ikut cuma 8, yang ikut cuma 3 pasang. Saudara, hari ini kami mengajak saudara, apapun yang terjadi di luar tidak akan memengaruhi saudara untuk tetap bersemangat. Itu yang namanya entheos. Itu yang namanya bersemangat, saudara. Itu yang namanya antusias. Karena antusias itu digerakkan bukan dari luar, tapi dari dalam. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini iblis sedang berupaya membunuh, yaitu apa kata semangat, membunuh semangat antar siapa Bapak Ibu, yang sekarang banyak terjadi antar suami istri, yang dahulunya suami sangat mengasihi istri, karena banyak masalah, ada banyak persoalan, menjadikan hubungan suami istri sudah tidak bersemangat lagi. Suami tidak bersemangat melihat istri, demikian juga sebaliknya. Kadang istri merasa jenuh melihat pasangan. Demikian juga sebaliknya Bapak Ibu. Sekarang juga banyak anak-anak muda yang kehilangan semangat untuk mencari Tuhan. Mereka di dalam pandemi seperti ini, mereka banyak belajar di rumah. Mereka banyak di kamar Bapak Ibu. Mereka sudah lupa. Bahkan baca Alkitab mungkin mereka sering lupa Bapak Ibu. Lupa bersemangat untuk mencari Tuhan. Itu yang iblis buat hari-hari ini. Iya, Bapak Ibu, bersemangat itu sekali lagi dari dalam. Bersemangat untuk melakukan perintah Tuhan, mengasihi pasanganmu. Kasih dari Tuhan. Bersemangat untuk kita ini bersukacita. Itu harus ada dari dalam, saudara. Yang perlu kita ketahui dari kekuatan semangat Bapak Ibu ada yang pertama, yaitu semangat itu menentukan pencapaian kita. Di dalam 1-2 Tawarik 15 ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Firman Tuhan katakan jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jika ingin terus berusaha, maka akan ada hasil yang kita capai. Ketika kita bersemangat, kita akan mencapai sesuatu yang kita harapkan. Tetapi ketika semangat kita udah hilang, sudah tidak ada semangat lagi, istilahnya itu orang sudah putus asa Bapak Ibu, yang kita akan mencapai sesuatu itu jadi tidak dapat kita capai. Karena apa? Semangat kita udah hilang. Sudah hopeless Bapak Ibu, sudah tidak ada harapan. Itu yang membuat apa yang harus kita capai itu hilang Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kasihan Tuhan, saya beberapa waktu lalu memberikan renungan, ada satu kisah, semangat itu menentukan tujuan, pencapaian, goal. Saya, kalau sudah lihat renungan saya tanggal berapa ya, Kamis 1 April, itu tentang Florence Kedwick, saudara. Saya menulis bahwa tahun 1952, dia berusaha berenang. Siapa Kedwick ini? Dia seorang perenang yang hebat, saudara. Dia mencoba berenang 42 km. 42 km itu dari Semarang ke Salatiga berapa kilometer ya, Kowi ya? Ciwang ya. Semarang kilometer
Semarang Salatiga berapa kilometer, Koroi? Ya, kira-kira Semarang Salatiga ya. 50. Berapa? 50. 50. 50. Ya, sekitar Semarang sampai Salatiga, saudara. Dia berenang. Dari pantai California ke Pulau Catalina. Kemudian waktu itu ada kabut tebal yang menghalangi pandangan dia. Di ceritanya itu, saudara. Ini story real, saudara. Real story. Kemudian ia pun kehilangan arah dan menyerah saat itu. Jadi tahun 1952, si Chadwick ini, Florence Chadwick ini, dia memberanikan diri berenang 42 km, menyerah karena ada kabut tebal. Kemudian, ia sangat menyesal. Kenapa? Karena setelah menyadari bahwa ternyata tujuannya itu hanya 1,5 kilometer lagi. Berarti dia sudah berenang 40,5 kilometer. Kurang 1,5 kilometer lagi, dia sampai, dia berhenti. Akhirnya dia tidak bisa memecahkan rekornya itu, saudara. Dan 2 bulan kemudian, Chadwick ini punya semangat yang luar biasa. Saudara, saya rindu semangat yang dari Tuhan lebih daripada Chadwick. Dia mencoba berenang lagi ke Pulau Catalina. Dari sama, saudara, dari California. Kemudian, hal yang sama karena memang kabut menghalangi dia. Kemudian waktu itu, dia tahu, saudara, bahwa 1,5 kilometer lagi dia akan sampai di tempat yang dituju. Saudara, tujuan kita membangun keluarga, melahirkan generasi mulia. Tujuan kita surga yang mulia. Pengharapan kita pengharapan yang luar biasa, saudara. Ini tiba-tiba putus. Masih bisa dengar saya? Yang bisa dengar saya tolong angkat tangan. Yang bisa dengar saya angkat tangan, bisa ya. Tadi barusan kok tiba-tiba putus ya? Ya, saya lanjutkan, saudara. Dia tahu bahwa goalnya ada. Saudara melayani Tuhan, punya goal dalam pasangan suami istri kita melayani. Mengapa saudara jadi tim? Karena saudara melayani Tuhan tahu goalnya. Goalnya apa? Bukan goalnya untuk Koroi dan Bu Luis. Bukan untuk Pak Ferdi Bu Yunike. Bukan untuk Pak Agus Bumala, Pak Elin, Bu Ratna, Alfian, dan sebagainya. Bukan. Tapi untuk Tuhan, saudara. Dan ini yang harus kita mengerti. Kalau kita goal-nya salah, goal setting-nya salah, maka semangat kita akan kendor. Si Florence Chadwick, dia tahu goal-nya. 1,5 kilometer lagi dia akan sampai. Saudara, kemudian dia membayangkan. Saudara pernah melayani suami istri, pasangan-pasangan, aduh Tuhan, kok kelar-kelar Tuhan, nggak selesai-selesai melayani suami istri ini. Masalahnya terus-menerus seperti pernah nggak? Kami pernah loh, saudara. Kami kebetulan kan banyak pelayani pasangan-pasangan yang kami dekat ya. Jadi kadang-kadang, loh Tuhan kok gitu lagi. Tapi saya ingat, saudara, bersemangat itu artinya dari dalam, itu tidak melihat itu, lihat goal setting-nya. Rencana Tuhan dalam diri dia luar biasa. Saya pernah katakan pada sepasang suami istri, mereka sudah 4 tahun kita layani. Mereka bilang sama kami, kok Freddy, Ci Yunike ini lihat kami ini bosen ya, bolak-balik masalah-masalah terus. Sebetulnya ya bosen, saya bilang gitu. Harusnya kalian itu punya anak-anak rohani yang muridkan anak-anak rohani. Tapi karena kami melihat bahwa Tuhan sudah menyatakan rencananya buat kalian untuk mencapai goal yang Tuhan mau, kami terus mendampingi kalian. Saudara, semangat mencapai tujuan, seperti Chadwick, dikatakan dia akhirnya sampai di Pulau Catalina. Wah, semangat, saudara. Dia senang sekali. Bayangkan 2 bulan yang lalu, dia bayangkan dia mengalami kegagalan. Tapi, karena dia punya semangat, dari dalam enteos, saudara, dia bisa mengasihi. Dia bisa sampai. Saudara, untuk mengasihi pasanganmu mungkin banyak kendala.
Hari-hari ini, waduh Tuhan, ngadepi masalah ekonomi berat, istriku cerewet, pasanganku keras kepala, nggak bisa diatur, dan sebagainya. Saudara, kita tidak menyerah, jangan menyerah. Lawannya bersemangat itu menyerah, cepat lelah. Tapi kita menjadi anak-anak Tuhan, bersemangat untuk mencapai tujuan. Ya, semangat membuat kita tidak menyerah. Ketika ada tantangan, orang yang memiliki semangat tidak akan mudah menyerah, Bapak Ibu. Amin. Ketika kita semangat dalam menghadapi masalah, kita sekali lagi tidak akan menyerah. Dan itu dengan kita bersemangat, masalah kita bisa terselesaikan. Tetapi ketika kita putus asa, kita ogah-ogahan menyelesaikan itu, Bapak Ibu sudah tidak ada harapan lagi, masalah tidak akan selesai. Tetapi ketika dalam hati kita ada tekad bahwa kita semangat, apapun yang ada di depan kita, masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, itu bisa terselesaikan, Bapak Ibu. Iya, tadi persemangat yang pertama menentukan pencapaian tujuan. Saudara ingat Kedwig. Yang kedua, tadi Yunike berkata, semangat membuat kita tidak menyerah. Yang ketiga, semangat membuat kita bangkit kembali ketika kita mengalami kegagalan, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal dalam hidup. Kami pernah gagal, Bapak Ibu. Terkadang kegagalan terjadi karena kebodohan dan kesalahan kita sendiri. Kita tidak boleh terus berlarut-larut dalam kebodohan dan kesalahan itu. Dan kita harus bangkit kembali untuk kita bisa keluar dari keterpurukan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi orang-orang fasik akan roboh dalam bencana dalam Amsal 24 ayat 16, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, mari kita bangkit untuk kita kembali. Walaupun kita dalam menghadapi masalah, tetapi ketika kita bangkit, kita akan memperoleh hasil yang luar biasa. yeah. Sekali lagi, Bapak Ibu, kegagalan tidak akan terjadi dalam hidup kita ketika hati kita ada semangat. Tuhan menjadikan upah bagi orang-orang yang mempunyai semangat. Tadi 2 Tawarik 15 ayat 7, tolong bisa tampilkan sekali lagi. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7, kita baca sama-sama aja ya. 2 Tawarik 15 ayat 7. Ya, kita baca sama-sama ya, saudara. 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, semangatmu, dan jangan ada upah bagi usahamu. Saudara, kalau lihat cerita tentang 2 Tawarik ini, saudara lihat di atasnya itu kisah tentang bangsa menghancurkan bangsa dan sebagainya. Kalau saya baca ayat ini, saudara, saya sebetulnya tidak baca model seperti ini. Saya berulang kali kalau melihat tanda baca, saya akan membaca dengan sesuai tanda baca. Saudara bisa lihat 15 ayat 7 itu bacanya bukan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemas semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tidak gitu, saudara. Itu tanda belakangnya, saudara bisa lihat, tanda pentong, tanda seru. Jadi memang kata kuatkan semangat itu perlu acuan, perlu perjuangan, perlu kekuatan besar, saudara. Kenapa? Kita cenderung lemah. Saya cenderung lemah. Lihat masalah besok gimana Tuhan, tagihan, gimana besok makannya Tuhan, gimana besok masa depan anak-anak, bisa kita lemah, saudara. Sebab itu firman Tuhan berkata, ayat ini 15 ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, ayat ini tidak main-main, saudara. Ayat ini berkata kalau saudara lemah, saudara harus kuat hatimu. Kalau saudara lemah, datang kepada entheos yang menggerakkan semangat, yaitu Allah. Bapak Ibu seluruh Indonesia, sayang ini ada beberapa teman tidak bersama-sama dengan kita, sayang saudara. Semangat itu harus dari dalam. Semangat itu adalah dari zelos, saudara. Kita harus mengetahui ini. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara pernah dengar yang namanya Presiden ke-16 Amerika,
siapa namanya Abraham Lincoln, saudara. Abraham Lincoln saya juga sudah menulis di renungan, saudara. Saudara bisa lihat itu renungan yang tanggal berapa ya? Tanggal Sabtu 3 April. Ya, saya akan bacakan buat saudara tentang pribadinya. Ini adalah perjalanan karir Abraham Lincoln yang akhirnya pada tahun 1860 dia menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Dia tidak menyerah. Dia tidak gagal, saudara. Dia tidak menyerah, dia bangkit terus biarpun gagal. Perhatikan. Semangat yang pertama mencapai tujuan. Yang kedua, semangat tidak membuat menyerah. Yang ketiga, semangat membuat kita bangkit. Yang keempat, nanti akan istri saya akan bacakan. Saudara, 1860 dia menjadi Presiden Amerika yang ke-16. Tapi perhatikan, tanggal 18, tahun 1831, dia gagal dalam bisnis. Saudara pernah mengalami, Abraham Lincoln pernah mengalami kegagalan dalam bisnis. 1832, saudara, setahun kemudian, dia ikut pemilihan legislatif. Kalah, saudara. Belum presiden, masih legislatif. Kalah. Kalau legislatif itu berarti DPR, ya, saudara, ya. Kalah. 1833, karena gagal, dia masuk bisnis lagi. 2 tahun kemudian, gagal maning, saudara. Gagal maning. Gagal meneh, gagal lagi. Gagal dalam bisnis. Nah, puji Tuhan, dia rupanya daftar lagi jadi anggota legislatif setahun kemudian. Tahun 1834, dia mendaftar lagi sebagai anggota legislatif. Menang, saudara. Jadi anggota DPR dia menang, 1834. Dia terpilih menjadi anggota legislatif. Sayang, saudara. 1 tahun kemudian, istrinya yang dikasihnya menghadap Tuhan, 1835. Mengalami kegagalan maning. Kegagalan lagi, kata orang Tegal, kegagalan maning. Kemudian, 1 tahun kemudian, dia masih menjabat di legislatif, dia mengalami gangguan. Gangguan apa, saudara? Gangguan kesehatan, syarafnya terganggu. Tidak mudah jadi dia. Kenapa? Selalu mengalami kegagalan, berulang kali. Dia mengalami masalah dalam syaraf, saudara. Syaraf itu bisa migrain, bisa vertigo. Itu terjadi dalam diri Abraham Lincoln tahun 1836. Kemudian, saudara, setelah selesai masa jabatannya 5 tahun, 1836, dia ikut lagi pemilihan legislatif. Kalah, saudara. Kalah dalam pemilihan tahun 1838. Saudara, kalau mau dapat ini, saudara, itu ya, lihat renungan tanggal 3 April. Itu saya sudah berikan buat saudara. Kalau saudara yang baca renungan MOU tiap hari, saudara tahu. Tapi kalau saudara renungannya tidak dibaca, ya saudara tidak tahu. Saudara tidak dapat semangat, saudara tidak dapat jangan menyerah, saudara tidak dapat tentang kemerdekaan pasutri. Seminggu, saudara tolong Bapak Ibu setiap hari kita lihat renungan MOU. Itu akan membuat kita kuat siapapun yang menyampaikan. Saudara jangan pikir, waduh kok dawane rak karuan, kok panjang sekali ya Pak. Nikmati, saudara. Kok ada yang pendek ya, puji Tuhan, saudara. Jangan saudara pendek, renungannya pendek sekali. Panjang, renungannya banyak sekali. Wah, saudara isinya protes terus. Saudara ya jadi tidak bertumbuh, tidak bersemangat. Ya, mengucap syukur itu yang penting ya. Kemudian 2 tahun lagi dia ikut karena kalah tadi, ikut lagi pemilihan. Kalah maning, saudara. Kalah lagi. 1840. Kemudian 1843 dia ikut bukan hanya legislatif tapi Kongres Amerika. 1843 kalah dalam Kongres Amerika. 3 tahun kemudian ikut lagi, saudara, dalam Kongres
Puji Tuhan terpilih 1846, 3 tahun lagi. Hebat ini orang ini. Dan kita perlu belajar lah. Dia tidak gagal pun dia tetap mengikuti terus, tidak kenal menyerah. Semangat tadi menjadikan tidak kenal menyerah. Kemudian 7 tahun lagi dia ikut pemilihan senat. Kalau di Amerika itu, kalau saya dengar dari orang ini, ya, saudara, kalau di Kongres Amerika ini kan memang banyak kongres, pemilihan-pemilihan ya. Kemudian tahun 1855 dia ikut pemilihan senat, kalah, saudara. Lah, puji Tuhan tahun 1856 dia tidak menyerah, ikut pemilihan wakil presiden. Ini orang ini mentalnya baja. Mental baja apa mental apa ya, saudara? Kuat ini orang ini. 1856 dia ikut lagi, kalah dalam pemilihan wakil presiden. 1858 kalah lagi dalam pemilihan senat, saudara. Tapi tahun 1860 dia terpilih sebagai presiden ke-16 Amerika. Wah, saya baca ini merinding, saudara, jujur. Dia kalah terus loh, tapi tidak menyerah. Saudara mungkin pernah mengalami kegagalan bersama pasanganmu terus-menerus. Kadang kita sudah menyerah. Belum apa-apa, aku ini bisa ya mengasihi. Saya beberapa kali suami istri datang kepada saya kaget, Pak, saya udah menyerah. Salaman sama saya. Pak Freddy, kita tidak ketemu lagi di MOU karena saya mau bercerai. Ada lagi, Pak, saya udah tidak kuat. Maaf, saudara, mentalnya ini bukan seperti ini, saudara. Saudara perlu mental seperti Abraham Lincoln. Mental bukan mental, maaf kata petal pengecut, tapi mental pemenang. Biarpun gagal, maju lagi, karena dia menyadari bukan kegagalan. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Kenapa, saudara? Akhirnya dia jadi presiden Amerika. Finishing-nya well. Nanti kita akan lihat, saudara. Akhir hidupnya baik, luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya orang ini jadi presiden. Bapak Ibu, mungkin menghadapi daerah kita masing-masing, kita frustasi. Wah, sudah berusaha A, B, C, dan D, kok enggak bisa baik ya, Pak? Jangan menyerah, saudara. Bersemangat, enteos, saudara. Sekali lagi ulangi bersama saya, enteos. Enteos. Saudara. Enteos. Yes, enteos. Harus enteos. Antusias, Pak. Saudara pernah mengalami kegagalan dalam pelayanan, enteos. Saudara mengalami kegagalan di dalam keluarga, di dalam bisnis. Saudara, enteos, saudara. Semangat, zelos. Ini harus ada dalam hidup kita. Kalau itu ada dalam hidup kita, saudara, saudara menjadi orang-orang yang dikasih upah sama Tuhan. Sekali lagi kita baca tadi 2 Tawarik 15 ayat 7. Tolong, Wan, sekali lagi. 2 Tawarik 15 ayat 7 tadi kita baca, saudara. Sekarang pengertian saudara sudah beda ini ya. Dengan pengertian enteos, tadi zelos tadi, saudara bisa sekarang pengertiannya berbeda. Tentang semangat, tentang zeal tadi, saudara. Ya, mari kita sama-sama baca. Saudara peluk pasangan saudara. Katakan, tetapi kamu ini sebut nama saudara. Kuatkan hatimu sebut nama saudara. Tapi jangan suami aja. Contoh, tetapi kamu ini sebut nama tetapi Freddy Yunike. Kuatkanlah hati Freddy Yunike. Jangan lemah semangat Freddy Yunike. Karena ada upah bagi usaha Freddy Yunike. Oke, saudara? Saudara jangan sebut Freddy Yunike semua ya. Nanti yang kuat cuma kami ya. Saudara sebut namanya, contoh Roy Lewis. Sebut Roy Lewis, saudara ya. Sebut nama Terry Siska. Sebut nama siapa? Yohanes Novi, Rena Boy, Handoyo Elisa, ya, sebut, ya. Mari saudara kita baca dengan suara keras. 2, 3. Tetapi Freddy Yunike
Kuatkanlah hati Freddy Yunike. Jangan lemah semangat Freddy Yunike. Karena ada upah bagi usaha Freddy Yunike. Amin. Amin. Suwarno. Masih. Amin. Yang keempat, Yang terakhir. keempat, Bapak Ibu, semangat membuat kita menjadi finishing well. Orang yang bersemangat adalah orang yang akan menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya hingga selesai, sampai selesai Bapak Ibu. Jadi tidak berhenti di tengah jalan. Sekali lagi, orang yang semangat adalah orang yang menyelesaikan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan hingga selesai. Kata Paulus adalah contoh yang dapat kita pelajari. Jadi kita akan pelajari tokoh Paulus, kisah Paulus, Bapak Ibu. Semangat membuat kita finish well sekali lagi. Kisah Paulus adalah contoh yang dapat kita pelajari dari kisah Alkitab. Di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yes. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tuhan ingin kita dapat terus memiliki semangat dalam kondisi atau keadaan apapun juga. Walaupun dalam keadaan penuh masalah, ada masalah yang belum terselesaikan, tetapi ketika kita bersemangat, kita akan membuat finishing well, Bapak Ibu. Dengan bersemangat, kita tidak akan membuat kita tidak menyerah. Dan kita tidak akan menyerah dalam menghadapi tantangan dan bangkit kembali dari kegagalan. Sekali lagi, Bapak Ibu, dalam hidup kita harus ada kata semangat. Amin. Amin. Mari baca Amsal 24 ayat terakhir. Kalau biasanya ayat terakhir, orang-orang yang sudah matanya 5 watt itu langsung menolak, saudara ya. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh. Abraham Lincoln jatuh berkali-kali. Namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu, kami tidak akan memperpanjang firman. Tapi kita akan buat satu bersama-sama sekali lagi tindakan profetik. Tolong kembali ke orang-orang, Van. Awang, kembali ke orang-orang. Bapak Ibu tolong dinyalakan lagi gambar Bapak Ibu, gambar Bapak Ibu. Foto video Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu gandeng pasangan masing-masing. Kelihatan gini. Kalau bersemangat kan gini ya, saudara. Ya. Coba diginiin pasangannya. Sudah? Kita akan sama-sama baca tadi Amsal 24 ayat 16 tadi. Amsal 24 ayat 16. Ya, kita baca, kita sama-sama berkata. Saudara, tangannya mengepal gini semua. Sudah? Oke. Sebab 7 kali orang benar jatuh ya. Ya. 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mari kita berdoa. Kami bersyukur malam yang indah ini. Buat kami enteos Tuhan. Bukan dari luar tapi dari dalam. Semangat yang dari dalam untuk mengasihi Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Terima kasih. Biar kami belajar melakukan apapun juga yang di depan kami dengan enteos. Terima kasih. Kami mau belajar enteos dengan pasangan kami. Kami mau belajar enteos dengan keluarga kami. Kami mau belajar untuk enteos dengan pekerjaan kami. Kami mau belajar enteos dengan pelayanan kami. Amin. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberi kekuatan sehingga hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan Yesus.
Kami berdoa Tuhan, di dalam hati kami, di dalam hidup kami, tidak ada kata menyerah. Amin. Kami boleh bersemangat dalam kami menghadapi segala sesuatu Tuhan. Masalah apapun yang ada dalam kehidupan kami. Ketika kami semangat, kami antusias, itu akan hilang dengan sendirinya Tuhan. Dan kami akan memperoleh hasil yang sesuai yang kami harapkan. Amin. Bapak di surga, terus berikan kemampuan atas setiap pasangan-pasangan yang ada di MOU Indonesia, Tuhan. Kami percaya sikap yang bersemangat, antusias itu terus ada dalam hidup kami, terutama dalam pernikahan kami. Amin. Amin. Kami terus memperjuangkan itu dalam hidup kami, Tuhan. Yeah. Kami berdoa sekali lagi, Tuhan, beri kemampuan atas setiap kami. Kami tidak ada kata menyerah dalam hidup dalam kami. nama Tetapi Yesus. Semangat itu, antusias itu ada dalam hidup kami. Yeah. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih berkati kami. Berkati apa yang kami lakukan, pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami serahkan kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, berkat yang besar itu sudah Kau sediakan atas setiap kami. Ketika kami memiliki semangat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.